Seorang wanita yang baru pulang bekerja, ia dihampiri seorang pria yang ingin memberikannya tumpangan. Namun wanita itu menolak ajakannya. Saat ia melanjutkan lagi perjalanannya, tiba-tiba si lelaki tadi memanggilnya dengan suara yang merintih. Karena penasaran, ia pun menghampirinya dan alangkah kagetnya ia menemukan sebuah jasad di dalam mobil itu. Tak berselang lama datang dua orang polisi menghampirinya. Si lelaki tadi nampak terlihat sangat sedih. Lalu ia menunjukkan mayat si wanita tadi kepada para polisi. Dan ia mengaku bahwa ia melihat 3 pekerja asing telah menodainya secara bergiliran. Dan para polisi juga menemukan lelaki yang tadi di mobil. Beralih ke sebuah kantor. Seorang wanita yang mengalami gangguan pendengaran sedang melayani pelanggannya dengan bahasa isyarat. Di tempat lain, Sojong meminta izin kepada kakaknya untuk pergi kencan bersama pacarnya. Dan sang kakak mengizinkan dan menyuruhnya untuk tidak pulang malam-malam. Kembali ke kantor tadi, atasan Kyungmi mencari karyawan yang sukarela mewakili untuk makan malam bersama bos mereka. Dikarenakan yang lain tidak ada yang mau, Kyungmi pun mengusulkan diri. Dan ia pun menikmatinya bersama perwakilan lain, meski ia dan mereka tidak bisa berkomunikasi. Scene beralih ke sebuah butik. Ibu Kyungmi mendapat gaji atas hasil kerja kerasnya, dan ia berencana ingin pergi ke Pulau Jeju bersama putrinya. Jadi ibu si Kyungmi juga mengalami gangguan pendengaran. Lalu ia pun pulang, dan ia sudah ditunggu oleh Kyungmi. Sang ibu hampir saja mengalami sebuah insiden. Beruntung Kyungmi menyadarinya dari sebuah sensor suara. Setelah Kyungmi memperingatkan ibunya untuk berhati-hati, sang ibu pun menunjukkan gajinya yang rencananya akan dipakai untuk berlibur. Rupanya Jongtak adalah seorang polisi. Setelah ia pulang bekerja, Jongtak mencari adiknya yang belum juga pulang. Kyungmi pun menyuruh sang ibu untuk menunggu sementara dirinya akan memarkirkan mobil. Dan di sana juga ada Dosik sang psikopat. Melihat si ibu seorang diri, ia pun menghampirinya. Saat ia akan melancarkan aksinya, beruntung ada Sojong berpapasan dengan mereka. Sehingga Dosik mengurungkan niatnya itu. Akan tetapi sekarang Dosik malah mengganti targetnya. Jongtak yang khawatir, ia pun berniat mencari Sojong. Dan Jongtak sempat bertanya kepada ibu Kyungmi. Namun Jongtak paham bahwa ibu Kyungmi tidak bisa mendengar. Saat Kyungmi akan menghampiri ibunya, ia dikagetkan sesuatu. Karena penasaran, Kyungmi pun menghampirinya, dan rupa-rupanya itu ulah Sojong yang meminta pertolongan. Dosik pun datang dan berniat akan menghabisi Kyungmi. Namun berkat bantuan Sojong, Kyungmi bisa melarikan diri. Kyungmi berlari secepat mungkin, tetapi Dosik tidak akan membiarkannya lolos. Ia pun mencoba memperingatkan ibunya tanpa ia sadari Dosik berada tepat di belakangnya. Sekarang Dosik tahu kalau Kyungmi dan ibunya tuli. Saat ada kesempatan, Kyungmi langsung tancap gas dan menginjak rem seketika. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Dengan segera, Kyungmi langsung menekan tombol bantuan. Mereka tidak bisa meminta pertolongan karena mereka tidak bisa bicara. Lalu Dosik datang berganti kostum. Ia mengaku sedang mencari saudarinya sambil menyebutkan ciri-cirinya. Kyungmi memberitahukan bahwa ada lelaki misterius dan seorang wanita yang terluka. Dan Dosik meminta untuk ditunjukkan di mana wanita itu. Meski sempat dilerai sang ibu, namun karena kasihan, Kyungmi pun menunjukkannya. Bebarengan dengan itu, datang seorang polisi. Setelah dicek, ternyata di sana tidak ada apa-apa, bahkan darah pun tidak ada. CCTV di parkiran juga tidak melihat ada keanehan, dan semuanya terkendala karena mereka tidak bisa berkomunikasi. Ibu Kyungmi merasa bahwa lelaki yang sedang bersama mereka gerak-geriknya begitu mencurigakan. Namun Kyungmi rasa mungkin karena dia tidak bisa mengerti bahasa isyarat. Lalu Dosik mengkonfirmasi bahwa adiknya baik-baik saja, dan ia mengaku sudah dikirimi pesan olehnya. Lalu mereka berlanjut melapor ke polisi. Dosik yang ingin membantu memberikan info tentang si lelaki yang mencurigakan, ia malah berdebat dengan seorang pria tua.
Ibu Kyungmi selalu memperhatikan gerak-gerik Dosik. Ia memberitahukan putrinya kalau barusan ia melihat HP Dosik berwarna putih, padahal sebelumnya HP dia berwarna hitam dan di HP putih itu ada gambar seorang wanita. Dosik merasa bahwa Kyungmi tahu terlalu detail, jadi ia tidak akan melepaskan Kyungmi. Saat Dosik akan mengancam ibu Kyungmi, lalu datang Jongtak yang mengkhawatirkan adiknya. Ia pun memberitahukan ciri-cirinya dan sang polisi menyuruhnya untuk memperlihatkan foto kepada yang lain. Siapa tahu ada yang melihatnya. Saat ia menunjukkannya kepada Kyungmi, Kyungmi tahu kalau gadis itu adalah orang yang membawanya ke kantor polisi. Dan sang ibu saat akan memberikan info, ia ditahan oleh Dong-sik yang mengancamnya akan membunuh putrinya. Jongtak menanyakan kepada Kyungmi ciri-ciri pelaku yang menculik adiknya dan apa yang telah terjadi. Saat Dong-sik akan menikam Jongtak, sang ibu berteriak dan Jongtak dengan gesit bisa menahannya. Lalu perkelahian di antara mereka pun terjadi. Para polisi yang jaga, mereka harus digusur untuk melihat keadaan. Dan Dosik yang terpojok, ia berakting bahwa dirinya akan dibunuh. Dengan terpaksa, polisi harus melumpuhkan Jongtak. Dosik memberikan pengakuan kalau Jongtak bertanya kepadanya dengan memaksa, lalu ia mengeluarkan pisau dan menyerang dirinya. Setelah itu, Dosik keluar dan itu membuat Kyungmi serta ibunya bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Tetapi mereka tidak bisa memberikan kesaksian apa-apa. Lalu para polisi itu pun meminta maaf kepada Jongtak karena ketidaktahuan mereka. Lalu Kyungmi pun pulang dan Jongtak kembali melanjutkan mencari adiknya. Kyungmi mengkhawatirkan Sojong apakah ia baik-baik saja. Kemudian lampu sensor suara berkedip-kedip, berarti ada seseorang yang datang. Dengan penuh ketakutan, mereka mengecek siapa yang datang. Rupanya itu adalah adik si ibu yang mempunyai keperluan bersama dengannya. Kini hanya Kyungmi yang ada di rumah. Tanpa ia ketahui, Dosik pun menyelinap masuk ke sana. Saat hendak ganti baju, Kyungmi melihat lampunya kembali berkedip. Lalu Dosik mematikan lampunya, dan Kyungmi ia mencari tahu ada siapa di rumahnya. Karena dirasa aman, ia pun mencoba menghubungi Jongtak. Lalu Kyungmi menyadari ada bahaya ketika melihat boneka peringatannya bergerak. Kyungmi pun selamat dari maut. Saat ada kesempatan, ia meminta tolong kepada Jongtak. Ia pun tidak lupa memperingatkan ibunya agar jangan pulang. Namun sang ibu membalas bahwa ibunya berada di depan rumah. Sontak saja Kyungmi berniat akan menghampiri ibunya. Saat dicek lagi pesan sebelumnya, Kyungmi sadar bahwa HP si ibu dipegang oleh Dosik. Dengan terpaksa, Kyungmi pun melompat keluar dari jendela dan Dosik sempat meraihnya. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Jongtak yang melihat mereka, ia pun ikut serta dalam perlarian itu. Setelah berlari cukup jauh, Kyungmi terperangkap di jalan buntu. Namun Jongtak juga tiba di sana. Lalu Dong-sik mengancam akan bunuh diri jika Jongtak mendekat. Dosik mengancam jika ia mati maka mereka tidak tahu keberadaan Sojong yang bisa mati karena kehabisan darah. Dosik pun memberikan pilihan, ia akan memberitahukan di mana Sojong, sementara itu biarkan dirinya membawa Kyungmi. Dan Dosik menyuruh untuk menghubunginya jika Jongtak ingin tahu lokasi tepatnya. Jongtak dihadapkan dengan situasi yang sulit. Dengan terpaksa, ia pun memilih menyelamatkan adiknya. Lalu Jongtak langsung berlari menuju ke rumah Kyungmi, karena itu adalah lokasi yang diberitahukannya. Dan rupa-rupanya Jongtak telah ditipu. Beruntung Kyungmi bisa meloloskan diri. Saat ia sedang berlari, Sojong keluar dari mobil. Dan Jongtak bersama si ibu, ia menuju ke tempat tadi. Lalu Kyungmi dan Sojong bersembunyi di balik tong sampah. Namun Dosik masih berada dekat dengan mereka, jadi mereka tidak bisa menghubungi bantuan. Karena Kyungmi tidak mau mereka berdua tertangkap bersama, ia pun memutuskan untuk mengalihkan Dosik agar Sojong bisa selamat. Dan Dosik tahu kalau Sojong masih berada di sana. Dengan segera Kyungmi berlari kembali, lalu Sojong menghubungi kakaknya, kini mereka tiba di jalan raya.
namun itu tidak menghentikan pengejaran. Kemudian ambulan pun datang. Sojong memberitahukan kalau Kyungmi memancing Do-sik ke arah kota demi untuk menyelamatkannya. Di sana terlihat ramai namun sunyi bagi Kyungmi. Ia berusaha meminta pertolongan namun tidak ada yang mengerti. Hingga ia menodongkan pisau kepada Do-sik untuk mempertegas bahwa keadaannya tidak baik-baik saja. Do-sik pun mengaku kalau wanita itu adalah adiknya. Lalu Kyungmi berlari kembali, namun ia ditangkap seorang tentara dan memberikannya kepada Do-sik, karena mereka mengira bahwa itu kenyataannya. Lihatlah, tidak ada yang peduli kepada Kyungmi. Ia memohon untuk tidak membunuhnya, karena masih ada banyak hal yang belum ia lakukan. Akan tetapi itu tidak berpengaruh apa-apa bagi Do-sik. Ia tetap akan melanjutkan kegilaannya. Beruntung saja, Jong-tak datang tepat waktu dan ia langsung menghajarnya. Setelah dirasa ia mengalahkannya, tiba-tiba Do-sik menghantamnya dari belakang, sehingga membuat Jong-tak kewalahan. Karena Do-sik tahu kalau ibu Kyungmi berada di sekitar sana, ia pun memutuskan untuk mengincarnya. Lalu mereka pun berlarian mencari si ibu. Akan tetapi Do-sik terlebih dahulu menemukannya. Si ibu menanyakan di mana putrinya, lalu Do-sik mengarahkannya ke suatu lorong. Kyungmi yang melihatnya, ia langsung berlari dan menikam dirinya sendiri. Kyungmi pun mencabut pisau itu dengan tangan Do-sik. Sontak saja semua orang menjadi tertuju kepadanya. Lalu polisi yang ada di sekitar mendekat. Kali ini Do-sik tidak bisa mengelak. Dikarenakan Do-sik akan menyerang Kyungmi lagi, terpaksa polisi harus melumpuhkannya. Setelah kejadian itu, Kyungmi serta ibunya berlibur ke tempat yang sudah mereka rencanakan, dan disusul oleh Sojong serta kakaknya. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.